Porsche semua Kebanyakan- VW Kodok 356 550 sama. Dia persis seperti Tapi VW. udah restorasi dong mesinnya yang Oh tadi Mas jelas, bilang. jelas. Karena memang ini keluar di sini pokoknya mobil klasik tapi baru. Nah, kan itu. Oke teman-teman, ini saya berada di booth-nya Tuxedo Studio. Ini teman-teman saya udah pernah juga main ke daerah Bali, ngelihat studionya dan lihat di YouTube juga udah banyak lah. Maksudnya di media udah banyak lah, di internet udah banyak lah Tuxedo Studio ini. Tapi ini kita main ke IMS lebih detailnya di sini dipajangin semuanya kan Mas? Iya. Dengan Mas siapa tadi? Gusti. Gusti. Jalan Gusti. Tuxedo ini udah tau lah semuanya, nggak perlu kita jelasin ada di mana posisinya, Oke. ya nggak? Ya posisinya kan ada di Bali nih, cuman datang ke sini di bawah semuanya nih perlengkapannya. Nah yang mau saya tanya nih, Tuxedo ini saya tahu lah detailnya emang saya akuin oke lah. Untuk di Indonesia ya, untuk di Indonesia saya masih mengakui yang bikin body dari nol sampai baru tuh masih Tuxedo ya. Oke. Saya akui detailingnya, rapihnya, namanya kita paham, kalau orang paham otomotif pasti bisa ngelihat gitu detailingnya tuh, lekukannya semuanya Ya. itu yang paling utama. Saya ngelihatnya itu di Tuxedo, bener nggak? Benar. Apa tanggapan saya aja gitu? Ya memang apa ya? Kita kan di sini sebenarnya belajar membuat ini kan berdasarkan gambar kerja ya. Gambar blueprint aslinya yang memang udah dipakai di seluruh dunia, terverifikasi. Jadi ya itu yang kita lakukan prinsipnya. Jadi kita benar step by step, sistematis. Kita mulai dari gambarnya, kita jadi 3 dimensi, kita bikin wooden bulknya dari kayu sampai wireframe molding bodinya. Jadi benar tahapannya sangat panjang dan memang benar untuk menjadikan mobil itu sempurna seperti yang Mas bilang. Oke. Semendekati mungkin ya. Itulah maksudnya. Nah berarti mal desainnya tuh dibuat angka pertama tuh dari apa? Ini kan di sini di bawah nih, dari Ya. saya ngeliat nih dari kayu ada, dari yang udah jadi masih malan si bentuknya udah ada. Ya. Nah, yang mau saya tanyakan coba yang ini, kita kesini dulu nggak? Oke. Nah, ini bentuk gunanya kayu ini tadi. Ini malannya atau gimana? Coba, Mas yang Ya, paham kan? ini bisa dibilang ini namanya mal positif gitu. Jadi setelah kita punya blueprint, gambar kerja itu kan bentuknya 2 dimensi. Betul. 2 dimensi kan, jelas. Nah, tugas kita pertama adalah memproyeksikan jadi tiga dimensi. Tiga dimensi, kita udah punya gambar 3D-nya, baru kita mulai eksperimen membuat Si? mal positif. Ini mal positif kan Ibaratnya sebenarnya. namanya wooden bug kita nyebutnya. Wooden Oke. bug gitu. Dari mal positif ini kita udah punya bentuk bodinya. Baru tahap selanjutnya adalah kita membuat mal negatif. Gitu. Mal negatif. Mal negatif itu yang itu Bentuknya yang kawat. Berarti dia Kawat. dibentuknya di mal Di sini. Di sini. Di sini baru ke mal negatif gitu. ke mal negatif. Di sini dulu dibentuk, Di sini untuk kita membentuk kawat-kawatnya, kita tarik per section. belum platnya. Belum. Oh. Per section kita tarik. Oke. Baru habis itu kita bentuk di kawat itu. Oke, berarti platnya ditaruh di Kawat-kawat Nah. frame. Nah, tadi saya sempat baca nih, Mas. Plat panel bodinya ini Yes, dari aluminium, aluminium. bukan plat dong. Berarti ini aluminium anti karat dong. Ya, aluminium plate, aluminium sheet. Hah? Ya seperti sifat pada umumnya aluminium ya. Iya kan? Ya jelas. Anti karat. Karat kuat, anti karat kuat, ringan gitu kan ya. Ya, berarti dia bukan plat besi ya? Bukan. Kita untuk body panel semuanya aluminium full. Kenapa mesti aluminium? Coba mau tanya tuh. Apakah dari apa yang membuat? Menurut saya masih berpikiran kalau aluminium karena dia tidak akan berkarat, akan karat karena kan di sini kita ngemalnya pakai
homemade kan. Nah, Sebenarnya tangan yang aja. lebih Bukan penting itu. dari sifat anti karat atau sejenisnya itu adalah dari sejarah gitu. Sejarahnya mobil-mobil yang kita bikin di sini pada dasarnya selalu memiliki dua versi. Versi mobil yang dijalankan sehari-hari dan mobil yang untuk balap. Nah, yang sehari-hari biasanya mereka menggunakan bodi rangka itu steel gitu. Ya, steel. Yang balap berarti harus lebih ringan dong. Itu aluminium. Oh, itu pada dasarnya itu bukan karena Aluminium. Jadi kita sekarang ya udah karena kita berusaha membangkitkan sensasi yang sebenarnya yang paling top pol lah. Ya udah kita bikin aja versi mobil balapnya tapi dijual ke publik di aluminium. Oh, itu pada dasarnya. Itu pilihan pertama. Lebih ringan ya. Lebih ringan gitu kan. Nah, satu lagi nih. Ini udah jadi nih jadi mal. Kan dia ada aksesorisnya. Oke. Bener nggak? Iya benar. Ada aksesoris pendukung. Nah, aksesoris pendukung itu kan ini kan style mobil bukan di tahun sekarang. Iya, iya. Produksinya masih ada kah apa impor? Ada impor. Hah? Kita kalau Impor? aksesoris originalnya ya kayak handle Handle. pintu, logo segala macem gitu, dashboard. Itu biasanya kita perintilan kayak gitu aksesoris. Itu kita impor. Impor ya nggak ada impor. Tapi Karena masih produksi. masih ada. Justru itu salah satu syarat kita menentukan mana mobil yang bisa dibikin. Karena masih ada barangnya. Dia masih disupport di luar negeri. Gitu barang aksesoris originalnya itu masih ada. Sehingga ya maksudnya mobil ini benar nggak cuman bisa jalan, nggak cuman performance-nya bagus, tapi ya sensasi originalnya itu ya full dari luar sampai dalam secara estetik dan secara performance Berarti, dia dapat. Aksesorisnya ini masih diproduksi. Masih ya? Masih diproduksi. Masih diproduksi. Itu dia kenapa sebenarnya yang menjalankan bisnis model seperti ini ya tidak hanya Tuxedo, di seluruh dunia ada beberapa gitu, dan komunitasnya pun penggemarnya masih sangat banyak gitu, karena itu aksesoris ini masih ada. Nah, sasisnya itu berarti berbarengan bikinnya dengan si bodinya tadi. Ya, chassisnya berbarengan. Jadi setelah ini jadi tim chassis jalan, tim body panel jalan. Biasanya kayak gitu. Berarti sasis pun bikin sendiri. Chassis kita bikin sendiri. Jadi yang 356 ini kan dia monokok mobilnya. Ya kita bikin chassisnya sesuai aslinya, sesuai gambar aslinya. Ini semua nih pesen. Ini Bikin di Indonesia. Tuxedo. Jadi kita. Iya di sini bukan. Jadi yang impor itu yang impor aksesoris original nih kayak setir, speedometer, kayak speedometer gitu, logo-logo ini gitu kan. Si joknya sendiri bikin dong. Jok bikin lah, jelas. Oh, bikin jok, ya? kursi kita bikin gitu. Berarti ini pun bikin. Ini enggak, itu kita import. Import kan? Import. Walaupun ya bisa aja, cuman nggak worth it lah. Nggak worth it ya. Masalahnya kan nggak ada kalau kita import sekarang jual pintu kan nggak ada. Jual body panel segini kan nggak ada gitu. Cuman ya tapi ini import. Ya impornya kan masih ada Masih ada gitu. ya. Walaupun ya kalau misalnya kayak gini aja sih list gini kalau kita mau bikin ya bisa. Bisa ya. Nah, satu lagi ini. Tuxedo ini mesinnya kan mesinnya ini yang mau saya tanya. Engine. Jadi ini kan tetap gimana pun caranya mobil ini itu walaupun namanya recreation atau apapun itu, mobil ini harus mendekati mungkin dengan mobil aslinya. Itu prinsip nomor 1. Ya, oke. Oleh karena itu ya paling enggak kita harus nyari mesin yang memang aslinya atau dari merek yang sama gitu. Jadi misalnya Mercy gitu ya. Walaupun namanya kita membuat ulang ya mesinnya nggak ada, jelas sudah nggak ada. Kalau kita nyari mesin aslinya Goodwing gitu udah jelas nggak mungkin ada. Mungkin ada. Jadi kita cari mesin Mercy yang bisa dipasang di situ yang speknya sama gitu. Wow. Mesinnya kita rebuild, jadi jeroannya baru semua, performance-nya kita tune up, kita enhance hingga dia menjadi ya sesuai dengan kebutuhan. Mesin apa nih? Kalau 356 dia kodok V-Beetle. Karena memang 356 itu mesinnya hampir sama persis dengan VW Beetle gitu. Berarti Mas ngikutin berarti dalam artian mengikuti aslinya tuh bentukan mesinnya seperti apa tapi diambil dari mobil apa lain ya itu. Tapi kebanyakan ini VW kodok nih. Ini VW kodok. Yang sana yang Porsche semua VW kodok 356 550 sama. Dia persis seperti tapi udah restorasi dong mesinnya yang tadi jelas. Karena memang ini keluar di sini pokoknya mobil klasik tapi baru. Nah, kan itu. Berarti kalau mobil ini dikeluarkan dibeli sama seorang. Yes. Bersurat VW kodok. Iya, suratnya itu kita menggunakan surat mobil donornya. Oh. Berarti gitu. Jadi
rangka dan nomor mesinnya kita selalu ada di setiap mobil sini, mobil donor. Dan itu sendiri sudah kita bicarakan dengan pihak pemerintah, dengan IMI, semuanya sambil menunggu regulasi turun ya. Itu merupakan bukan jalan tengah ya, jalan yang ada sekarang. Ya. Gitu. Tapi ya maksudnya, itu nggak masalah menurut saya. Maksudnya sekarang banyak ya ibaratnya kasarnya nih kayak kodok direnovasi jadi dimodif jadi ini itu kan. Ya karena banyak. pada dasarnya kan sesuai kan kita pernah kedatangan Pak Sandi ya, ke tempat kita Pak Menteri. Berdasarkan diskusi dengan beliau ya, bisnis kita ini sebenarnya bukan bisnis pabrik mobil. Bukan. Kalau pabrik mobil ya nggak ada, cuma produksi 1 unit 5 gitu. Klasiknya nggak. Bisnis kita ini ya karya seni. Ya. Bedanya dia bisa ngebut. Ya betul. Gitu. Jadi Tuxedo Studio ini ya adalah perusahaan yang membuat karya seni berkecepatan tinggi. Nah, gitu. gitu. Tapi Tuxedo ini Anda produksi sesuai dengan orderan? Enggak juga. Jadi kita udah menentukan dari tiap-tiap unit yang ada, tiap-tiap tipe yang ada, kita memproduksi 5 unit. Setiap tipe. Jadi misal 356 Speedster 5, 356 Coupe 5, 550 Spider. Setelah itu nggak diproduksi 5. lagi? Setelah itu enggak. Kita move on. Walaupun ada lagi pesan ini saya kasih sekian. Ya mungkin ada, tapi beberapa tahun lagi ya, setelah kita kangen lagi. Gitu. Karena mau nggak mau kalau sebuah karya seni kita produksi dalam jumlah besar ya udah bukan karya seni. Ya, betul. Jadinya itu produk massal. Satu lagi yang saya dapat adalah bukan hanya di Indonesia katanya. Benar nggak? Oh benar. Sampai diimpor ke luar? Oh enggak. Maksud saya di luar negeri ada beberapa bisnis seperti ini. Banyak banget. Maksud saya enggak Tuxedo. Permintaannya ada yang dikirimkan keluar. Permintaan ada dari luar. Kita ada beberapa permintaan udah mulai ada interest lah. Tapi udah pernah ngirim? Belum. Oh, belum. Masih Indonesia. Oh, masih Indonesia karena buat Indonesia aja so far kita udah overload. Bisa dibilang. Saya pernah baca berarti dia salah. Soalnya pernah sampai ada permintaan si Tuxedo ini kirim sampai keluar. Belum. Iya, permintaan ada, cuman kita belum melakukan itu. Oh, belum melakukan itu. Belum dipenuhi ya. Ya, karena kita prioritas lokal dulu, setelah kita continuous learning lah ya, upgrade, evaluasi, mungkin baru kita bisa ini. Gitu. Saya ini satu ya, ini benar kata Mas ini adalah karya seni. Ini nggak bisa dibayar murah, teman-teman. Kalau karya seni itu jadi gimana ya? Itu belum tentu semua orang bisa. Masnya, kalau saya dalam pribadi saya ya, masnya pun menentukan orang untuk membuat sebuah karya ini, bentukan lekukannya ini, nggak cuma orang sembarang, benar nggak? Benar. Dalam artian semua orang bisa, nggak mungkin menurut saya. Dalam artian nggak cuma orang sembarang, adalah orang yang mau belajar, dan itu nggak semua orang bisa. Iya, itu maksud saya, nggak semua orang. Orang bisa bikin, tapi pas dijadinya nggak sesuai. Ya, benar nggak? Itu feel-nya seseorang itu, makanya nyari feel-nya seseorang itu mungkin saya pribadi nih ya, bukan Mas yang mengerjakan, tapi Mas menentukan orang untuk membuat itu yang sesuai dengan feel-nya yang Mas anggap dia pasti bisa, itu kan? Iya, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih kan seperti itu kan? Nggak mungkin kita misalnya kasih dia si A, si B kita suruh bikin, belum tentu sama. Belum. Ya kalau dia nggak mau belajar nggak akan sama. Iya kan? Iya. Terkadang saya juga pengalaman nih, maksudnya sebuah contohnya aja nih, ngebangun rumah, si A dan si B bisa berbentuknya beda. Yang ini enak dilihat, yang ini kok kaku gitu. Iya nggak? Iya benar, ya pasti. Pasti kan itu? Pasti namanya pakai tangan. Makanya makanya saya bilang tergantung jiwa seninya seorang itu, benar nggak? Ya bisa iya bisa nggak. Karena ya jiwa seni aja nggak cukup. Iya, harus punya keahliannya. Harus punya keahlian, ya keahlian itu ya harus mau sabar, belajar, punya passion. Ya teman, karena ya perlu saya tegesin, perlu saya ini lagi. Jadi di Tuxedo itu rata-rata kita ini sekarang anggotanya itu sarjana. Oh, oke. Sarjana dan nggak semuanya teknik, gitu. Ada yang perhotelan, ada yang ekonomi, ada yang dia dari SMK otomotif, itu pun jurusannya motor. Gitu. Tapi jika ada satu kesamaan dari semuanya, mereka semuanya itu mau belajar dan ternyata mereka suka gitu dengan hal ini. Menjiwai gitu. Jadi karena ya kalau ada satu masalah besar, kalau dibilang apa masalah Tuxedo terbesar, ya SDM. Ya. Kenapa tuh? Ya di sini mana ada sekolah otomotif, gitu kan? Sekolah otomotif, desain otomotif, gitu, ya kan? Sekolah fokus yang membangun mesin, mengoptimasi mesin untuk mobil itu ya nggak ada.
Ada SMK otomotif, Nah, tapi itu ya memperbaiki. tapi kan kurikulumnya bukan untuk bikin mobil. Iya, memperbaiki. Gitu kan. Teknik mesin juga oke, ngerti mesin, tapi ya bukan untuk bikin mobil juga. Jadi pada akhirnya ya semuanya memiliki peluang yang sama kalau menurut saya. Asal ya itu aja, satu itu tadi ya, punya passion yang cukup, kesabaran yang cukup. Nah, ya benar. Karena mau belajar. Udah itu aja sih. Nah, saya mau tanyakan ada lagi, Mas. Harganya kalau orang mesan nih. Kita range harga kalau di range Tuxedo harga. itu dari 1,7 sampai 5 M ya. 1,7 sampai 5 M. Sampai 5 M. Itu range harga kita sih. Setelah misalnya nih, saya pesan, ada kendala, itu masih ada urusan sama si Tuxedo apa? Setelah dibeli, lepas. Oh, enggak, jelas. Jadi Kalau gimana? misalnya Maintenance-nya ada tetap? masalah pasti maintenance bisa ke tempat kita. Jelas lah itu udah. Maksudnya itu after sales yang After sales yang dari dikeluarkan. menurut saya ya udah pasti, nggak Pasti ya? usah pusingin lah kalau soal itu. Oke. Gitu. Walaupun di Bali orang Jakarta beli, datang langsung ya. Ya, gitu. Maksud saya selama bisa dibawa ke tempat kita ya bisa gitu diperbaiki gitu maksudnya. Buat bos-bos yang punya duit banyak, kalau punya keinginan punya mobil klasik, koleksi ya, teman-teman bisa kunjungin dulu lagi bermain ke Bali kan, kunjungin, lihat dulu hasilnya bagus. Silakan. Gimana prosesnya. Nah, teman-teman tinggal datang ke situ, tinggal pesan. Nah, tadi range harganya 1,7 sampai 5 M. 5 M itu yang paling mahal itu apa? Gullwing. Oh, tuh. Sebenarnya mahalnya itu di apa sih? Mahalnya ya jelas ya dari segala aspek ya. Maksud saya ya, ada alasan mobil-mobil ini sekarang ini harganya tidak ternilai ya. Iya, Aslinya nggak ya. punya nilai lah. Ya, ternyata ya setelah saya Bebas-bebas kerjakan ya. ya saya bisa paham kenapa. Ya dari semua, dari cara pengerjaannya, dari kita masalah yang muncul tiap hari gitu kan ya. Maksudnya saat kita mengerjakan dengan tangan ya masalahnya itu kan sangat udah masalah apa ya, manusia kan. Maksudnya kalau robot, kita pakai robot ya oke, itu masalah mesin. Ya. Kita bisa menebak pola masalahnya tiap hari. Iya, betul. Gitu kan, Betul, patternnya betul. jelas. Patternnya benar. Nah, saat kita sudah men-state ini sebuah karya seni yang dimana itu dikerjakan dengan full human, dengan tangan, ya beda. Pada dasarnya sih saat ditanya kenapa mahal ya, pertanyaan itu nggak cuma buat saya tapi buat merek-merek aslinya Ya, juga. ya betul, Kenapa betul. 356 ini bisa Harganya- semahal itu aslinya gitu kan? Iya, iya. Teman-teman di rumah, semoga bermanfaat buat teman-teman informasinya. Nah, teman-teman kalau main ke Bali boleh, kalau yang punya duit boleh main ke Bali, lihat dulu baru pesan. Jadi Mas Gusti siap sedia, ramah banget orangnya. Tadi saya suruh nunggu, tapi setelah saya menunggu didatangin lagi. Jadi ya itu ciri khas orang Bali, teman-teman ya. Jadi Saya sebenarnya asli Surabaya. Surabaya, tapi Tapi kok kebetulan tinggal di Bali. Nasib mungkin. kok namanya Gusti, Mas? Nggak tahu, nasib mungkin. Nah. Nasibnya tinggal di Bali. Oh, tapi saya menyukai Bali itu adalah orangnya ramah-ramah, baik-baik, nggak ada maling di Bali. Itu saya sukanya. Terima kasih banyak Mas Terima kasih, Gusti Mas. atas informasinya. Ya. Ya Mas, Oke, terima kasih. sip, sukses. Ya kita jalan-jalan lagi.